Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi 11 ya kali ini di pengantar aplikasi komputer. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang e-bisnis ya. Nah, sekarang kita masuk ke e-commerce. Nanti kita akan bahas perbedaan antara e-commerce sama e-bisnis itu seperti apa sih gitu ya. Nah, oke. E-commerce itu sendiri yaitu singkatan dari electronic commerce atau secara umum merupakan kegiatan bisnis ya yang berhubungan erat dengan konsumen, tentunya manufaktur, internet service provider, lalu pedagang dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik ya. Dalam hal ini media elektronik ini yaitu internet ya teman-teman. Gitu. Jadi perdagangan lah, istilahnya perdagangan baik itu mau konsumen atau termasuk ke manufakturnya itu menggunakan internet. Itu dinamakan e-commerce. Nah, lalu konsep dasar e-commerce ini ada beberapa konsep dasar ya yang mendasari e-commerce. Nah, yang pertama itu ada konsepnya automation, yaitu automasi bisnis ya, proses sebagai pengganti proses manual. Konsep enterprise resource planning gitu ya. Selanjutnya ada streamlining atau integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Jadi konsep just in time gitu. Nah, jadi yang pertama ada automation atau konsepnya si e-commerce ini harus punya ERP, harus punya sistem gitu untuk pembuatan atau proses manualnya, baik dari segi marketing atau pengelolaan customer, barang dan sebagainya, itu mereka harus punya ERP ya. Kalau misalnya perusahaan yang menggunakan konsep e-commerce itu harus punya ERP gitu. Nah, si enterprise resource planning ini yaitu di dalamnya tadi ya terdapat macam-macam eh, apa namanya fitur, macam-macam fitur gitu. Nah, selanjutnya ada streamlining atau integration. Nah, ini tuh proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien. Jadi konsep just in time lah ya. Selanjutnya ada publish, uh, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan atau electronic cataloging. Jadi kalau misalnya e-commerce istilahnya kita gambarkan sebagai marketplace lah. Nah, kalau misalnya marketplace marketplace kayak misalnya Shopee, Tokopedia ataupun Lazada ya. Apalagi kalau misalnya yang punya gudang sendiri kayak misalnya Lazada yang mereka punya gudang masing-masing ya gitu. Nah, terus dalam websitenya ya harus ada publishing, harus ada katalog gitu, barang-barang apa aja ataupun produk-produk apa aja sih yang dijual ataupun ditampilkan di dalam set tersebut ya. Selanjutnya ada interaksi atau interaction ya. Jadi pertukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir human error ya, ataupun konsepnya dari electronic data interchange. Jadi harus ada interaksi itu di dalam apa namanya websitenya itu sendiri ya. Baik itu mau mau pakai rating ataupun mau interaksi apa penjual atau pembeli dan sebagainya yang meminimalisir tadi ya human error. Tentunya ada transaksi. Nah, tentunya karena e-commerce ini lebih ke emang elektronik perdagangan ya, yang menggunakan internet, tentunya harus ada transaksi ya. Bahkan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi ataupun perusahaan lain sebagai fungsi pembayaran. Ya, atau misalnya konsepnya electronic payment ya. Kalau misalnya transaksi sekarang banyak sih kalau misalnya di web ya, mau itu pakai bank ataupun pakai e-wallet yang memang saat ini fintech yang berkembang pesat ya, bisa dipakai transaksi gitu. Nah, selanjutnya perbedaan e-commerce sama e-bisnis itu apa aja? Ya, jadi di sini kalau misalnya e-commerce itu hanya membeli dan menjual barang di seluruh web, hanya melakukan external proses.
Jadi hanya membeli atau menjual. Nah, kalau misalnya bisnisnya itu subset dari e-commerce. Ya. Jadi melakukan baik dari segi internalnya, baik dan eksternalnya. Ya, kalau misalnya di bisnis ada CRM-nya, ada konsep bisnis modelnya gimana, terus eh, dari jual belinya juga. Nah, kalau misalnya dari e-commerce ya fokus di membeli atau menjual gitu ya. Nah, terus e-commerce ini adalah komponen utama dari e-bisnis ya. Jadi e-bisnis dulu, lalu dalamnya ada e-commerce gitu. Nah, lalu si e-commerce ini mencakup transaksi yang terkait dengan uang. Kalau misalnya e-bisnis itu mencakup kegiatan moneter dan lainnya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang prosedural ataupun manajerial itu ada di e-bisnis. Gitu ya. Nggak melulu tentang transaksi di uang itu bisnis gitu ya. Karena bisnis merupakan apa namanya tadi ya subset dari e-commerce gitu. Nah, selanjutnya e-commerce ini memiliki pendekatan ekstrovert ya, yang mencakup ada pelanggan, ada pemasok, ada distributor, pokoknya yang di luar-luar lah gitu ya. Nah, kalau misalnya e-bisnis ini pendekatan ambivert, jadi mencakup proses internal maupun eksternal. Jadi internalnya juga dipikirin, eksternalnya dipikirin gitu. Ya apalagi dari bisnis model. Nah, bisnis model yang misalnya bisnis modelnya apa, kekurangannya dan kelebihannya apa, itu kita pikirkan di e-bisnis. Kalau misalnya e-commerce ya hanya mencakup tadi. Kita mikirin pelanggan, kita mikir distributor, pemasok ya, dan supplier dan lain sebagainya itu di e-commerce ya. Nah di e-bisnis sebenarnya dipikirkan juga ya, dipikirkan juga tentang pelanggan pemasok tadi, karena memang e-commerce ini sendiri kan bagian dari e-bisnis. Nah lalu kalau misalnya e-commerce ini menggunakan internet ya untuk terhubung ke seluruh dunia. Kalau misalnya bisnis itu nggak hanya melulu tentang internet, jadi intranet juga dibutuhkan, extranet juga dibutuhkan untuk terkoneksi ya, untuk konsep dari apa namanya terkoneksi, terkoneksi untuk proses prosedural ataupun terhubung dengan konsumen ini menggunakan internet, intranet, atau extranet. Jadi e-bisnis itu mencakup keseluruhan. Selanjutnya keuntungan dan tantangan e-commerce itu sendiri. Yang pertama manfaatnya ya, dapat meningkatkan pangsa pasar tentunya. Apalagi kalau misalnya kita berjualan hanya di konvensional, misalnya kita jual di digital, nah atau itu bisa dapat meningkatkan pangsa pasar kan. Kalau misalnya kita hanya jualan di daerah yang tahunya cuma itu aja, kalau misalnya kita manfaatin e-commerce, kita bisa meningkatkan pasar tadi atau market. Selanjutnya menurunkan biaya operasional. Nah, karena memang kalau misalnya apa namanya biaya operasional ini bisa diturunkan, bukan berarti menghilangkan biaya operasional ya, karena tetap e-commerce juga harus punya gudang dan lain-lain seperti tadi, tapi menurunkan biaya operasional seperti memang market ya, terus brosur bisa kita kurangin karena kita bisa buat e-commerce itu sendiri. Nah, selanjutnya melebarkan jangkauan yang tadi saya bilang, melebarkan jangkauan market ya, tadi bisa itu tertarget ya. Nah, kita misalnya mau customer yang seperti apa, kita bisa kalau misalnya kita masuk ke e-commerce ataupun menggunakan media digital. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena ya, kalau misalnya loyalitas pelanggan, kalau misalnya di e-commerce itu kita bisa pakai fitur-fitur game gitu ya. Misalnya kita terapin gamification di e-commerce. Ya, contohnya aja Shopee lah. Kalau misalnya Shopee, kalau misalnya teman-teman lihat atau enggak Shopee juga Tokopedia, Lazada, mereka ngembangin yang namanya gamification untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Gitu. Kalau misalnya kita Shopee ngasih ongkir, misalnya ngasih ongkir-ongkir kupon gratis, terus kasih hadiah-hadiah gratis yang dimana kayak Shopee tanam seperti itu. Itu yang disebut gamification untuk menarik user awareness-nya pelanggan gitu. Ya, itu manfaat dari kamus. Kalau misalnya di konvensional ya agak sulit juga gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Yang kelima ini meningkatkan supply management. Nah, kalau misalnya
supply manajemennya udah di e-commerce, kita udah bisa controlling barang-barang kita secara online, terus stok barang dan sebagainya ya, apa aja yang memang kekurangan dari produk-produk kita gitu. Nah, untuk meningkatkan supply management kita bisa pakai e-commerce ini. Lalu memperpendek waktu produksi ya. Tadi kalau misalnya di konvensional ya kita harus apa namanya? Harus bikin dulu ya, misalnya bikin brosur dulu, lalu sebar kemana-mana gitu untuk kita apa namanya menyebarkan ataupun iklan nah, gitu. Kalau misalnya kita udah pakai e-commerce ya kita ngiklan ya tinggal post aja di website ya di mana-mana gitu, dan itu bisa automatic gitu ya. Tanpa misalnya kita nge-share satu-satu. Nah itu biasanya ada tools-tools yang segala sesuatunya otomatis. Nah ini bisa memperpendek waktu produksi ya. Nah lalu tantangannya seperti apa? Tantangannya ada juga. Lalu di sini kita jelaskan yang pertama ada sistem penetration. Jadi yang namanya e-commerce ini kan bentuk internet, pastinya itu berupa website ya. Berupa website yang dimana si website ini adalah sistem yang kita nggak tahu apakah di sini ada kelemahan atau enggak ya. Jadi di sini bisa kita lihat apa namanya, ini adalah serangan-serangan atau tantangan-tantangan eh, apa cracker ya untuk di cyber space gitu. Nah, sistem penetration orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat melakukan segala sesuatu dengan keinginannya. Ya, jadi sistem penetrasi ini ya ada juga misalnya hacker yang baik kalau misalnya mau ngecek aja gitu ya kelemahan dari website itu sendiri. Mau itu Shopee atau Tokopedia kan pernah yang namanya datanya kebobolan ya, teman-teman kita. Nah itu tantangannya dari e-commerce itu sendiri, data kita aman nggak gitu ya. Lalu ada authorization violations, yaitu penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seorang yang mengakses sebuah sistem. Nah penyalahgunaan wewenang legal ini misalnya kita apa namanya upload data-data pribadi kita ya atau kesenangan kita. Nah ini bisa terjadi violations atau penyalahgunaan wewenang gitu. Bisa aja apa pihak internal dari marketplace itu sendiri melakukan kecurangan atau pencurian data atau bisa jadi menjual data kita gitu. Nah itu adalah tantangan sendiri bagi untuk e-commerce. Lalu ada planting. Nah planting ini memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Nah planting ini biasanya kita bisa memasukkan suatu virus ya, bisa memasukkan suatu dokumen ya, dokumen-dokumen memang yang dianggapnya legal tapi nggak tahu kalau misalnya kedepannya dokumen itu nantinya bisa menjadi sebuah suatu backdoor misalnya untuk virus gitu ya. Lalu ada communication monitoring. Nah di sini dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Oke, nah ini bisa jadi juga kalau misalnya di pihak internalnya melakukan monitoring itu sendiri data-data kita atau luar ya eh, apa namanya orang-orang luar yang memang memiliki kemampuan untuk masuk ke jaringan komunikasi yang dimana bisa menyadap suatu informasi rahasia gitu ya, baik itu pemilik e-commerce ataupun pemilik-pemilik lainnya. Oke, di sini ada communication tampering. Nah, segala hal yang membahayakan melakukan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi atau membuat sistem server palsu yang menyebar seseorang untuk memberikan informasi rahasia. Communication tampering ini ada kaitannya sama phishing. Ya. Kalau misalnya ada aplikasi Lazada gitu, aplikasi Lazada domainnya .com atau .co.id gitu ya. Nah, ada nih orang yang apa namanya bikin fake gitu ya, bikin fake website, tampilannya sama gitu ya. Dari awalnya terus hanya tapi login aja misalnya ke Lazada gitu ya. Nah, setelah itu si pelaku itu share ke orang-orang ataupun bikin
Kadang ada yang mengiklankan gitu. Jadi nama Lajadanya bukan lajada.co.id atau .com, jadi lajada.xyz misalnya, atau domain-domain yang memang murah, lajada.net atau yang lain gitu. Atau misalnya nama domainnya jadi double A, jadi lajada gitu ya. Nah, itu kalau misalnya orang-orang awam itu bisa aja masuk gitu ya. Eh, Bisa aja masuk, apalagi diiklankan gitu. Kalau misalnya diiklankan oleh Google misalnya. Google ada misalnya ada kelemahan, nggak bisa ngedeteksi palsu atau enggak di web tersebut gitu ya. Nah, bisa jadi nanti ketika login ya, data-data kita bisa dicuri, ataupun kita punya saldo misalnya di Lazada atau di Shopee, ya bisa diambil atau dibelanjakan sebagainya. Nah, itu bisa aja tadi ya, mengubah transaksi palsu misalnya, eh, apa namanya, bertransaksi menggunakan web kita. Soalnya ada denial of service atau mengakses seorang dalam mengakses informasi. Nah, denial of service ini adalah serangan yang di mana melakukan ping ya, ataupun ping itu mengecek, apa namanya, mengirimkan suatu sinyal secara terus menerus ke dalam komputer ya, di mana komputer ini bisa jadi maksud saya ke web ya. Jadi web ini bisa jadi down gitu, nggak bisa diakses sama sekali. Nah, ini tantangannya dari e-commerce itu sendiri, atau misalnya mau itu marketplace atau toko online gitu ya, itu menjadi tantangan tersendiri karena bisa jadi kalau misalnya ada orang-orang yang saingan kita gitu, bisa jadi marketplace kita atau toko online kita bisa di down. Sehingga orang-orang itu nggak bisa akses gitu ya, akses website kita. Nah, selanjutnya ada repudiation, itu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, repudiation ini yaitu aktivitas transaksi ya, jadi bisa terjadi penolakan gitu, atau sebuah komunikasi ya yang saya tidak disengaja, tapi transaksi ini itu ada suatu tindakan penipuan di dalamnya teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa jadi masalah. Oke, nah itu dia tadi untuk tantangan-tantangannya di e-commerce. Lalu gimana penerapan e-commerce ya? Nah, kurang lebih sama sih kayak e-bisnis ya. Nah, ruang lingkup e-commerce ini hampir sama kayak bisnis, kayak kan tadi saya bilang bahwa e-commerce ini adalah bagian dari e-bisnis itu sendiri ya. Nah, gimana cara nerapinya ke bisnis to bisnis, lalu bisnis to customer, lalu customer to bisnis, lalu customer to customer. Yang pertama, bisnis to bisnis. Jadi, di sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis, ya, penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Jadi, bisnis to bisnis ini adalah perusahaan ke perusahaan ya, atau bisnis to bisnis gitu. Jadi katakanlah kita punya apa namanya, eh, toko baju gitu ya, toko baju yang memang jahit sendiri. Nah, kita beli bahan-bahan tekstil kan, kita beli bahan-bahan untuk penjahitan baju misalnya. Nah, itu tuh bisnis to bisnis ya, karena si penjual baju ini mereka juga punya perusahaan sendiri dan kita punya perusahaan sendiri. Nah, itu contohnya. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang banyak kali kita temui di kehidupan sehari-hari. Pada umumnya transaksi dilakukan oleh para trading partner yang sudah saling kenal ya, dengan format data yang telah disepakati bersama, yang dilaksanakan dengan namanya perjanjian atau MOU. Kalau misalnya di bisnis to bisnis ini. Oke, bisnis to bisnis ada transaksi yang dilakukan secara elektronik tadi ya, maupun fisik, dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. Lalu B2B juga merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh bisnis tersebut ya. Jadi diperuntukkan untuk bisnis lain, bukan ke customer-nya. Oke, itu dia. Nanti teman-teman bisa baca aja untuk keuntungan-keuntungan di bisnis to bisnis ya. Nah, ini contoh dari B2B ya. Kita mempunyai perusahaan kuliner ya yang bergerak di bidang catering. Lalu karena bisnis yang kita miliki adalah bisnis catering yang cukup besar, jadi kita mempunyai target pasar pada perusahaan. Jadi jasa catering kita diperuntukkan untuk perusahaan yang punya karyawan cukup banyak. Bisa juga ya.
Kalau misalnya kita punya catering, terus si perusahaan itu langganan ke catering kita gitu. Jadi kita memiliki apa namanya, memproduksi suatu catering yang emang setiap hari itu ngirimin ke apa namanya, ke perusahaan gitu, karena memang perusahaannya udah langganan catering kita. Itu bisa jadi ya bisnis to bisnis. Oke, nah ini bisnis to bisnis, website e-commerce yang lainnya. Itu bisa contohnya misalnya Alibaba ya, penjualan produk atau jasa ya antar perusahaan atau antar badan bisnis ya. Jadi Alibaba ya, Alibaba mungkin bisa juga bisnis to customer ya. Tapi ada juga yang bisnis to bisnis, tergantung dari produknya itu sendiri. Lalu ada Unilever. Nah, kalau misalnya Unilever ini sama juga, Unilever juga apa namanya, suatu perusahaan yang dimana bekerja sama mungkin ke apa namanya, ke marketplace gitu ya, bisa itu ke marketplace, bisa itu ke toko-toko seperti Alfamart atau Indomart, yaitu sama ya, bisnis to bisnis. Lalu bisnis to customer, nah jadi pelaku bisnis langsung ke konsumen gitu ya, secara online. Oke, selanjutnya B2C. Nah ini B2C ini contohnya adalah Lazada tadi ya, masuk ke bisnis to customer karena langsung menjual ke customer gitu, bukan langsung ke perusahaan. Lazada, Bineka, dan lainnya. Ada customer to business. Nah, jadi customer to business itu adalah kebalikan dari B2C tadi ya, di mana si konsumen akhirnya bertindak sebagai penjual nih, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Nah, jadi kita ngejual sesuatu nih, misalnya contohnya Google Play ya. Layanan konten digital ya, misalnya mau berupa berupa musik, buku, aplikasi ya. Kita jual misalnya ke Google Play. Google Play kadang bisa membeli sendiri ya, bisa membeli produk kita gitu ya. Nah, apalagi mungkin ada contoh yang lain yang dimana kita punya produk lalu kita jual ke perusahaan. Oke, nah ini contoh yang lainnya. Lalu ada customer to customer, ini antar individu ya, tanpa melibatkan pihak ketiga. Mungkin juga seringkali melalui pihak ketiga tadi. Contohnya customer to customer ya, ada eBay, Tokopedia, ya pokoknya marketplace lah gitu ya. Karena di marketplace juga kadang jadi B2C ya, kadang jadi B2C, kadang jadi B2C, tergantung dari pembeli atau penjualnya. Kalau misalnya pembelinya cuma seorang, ya itu bisa customer to customer gitu ya. Kalau misalnya bisnis, misalnya ada apa namanya, toko souvenir atau yang lain pengen jualan di e-commerce atau di eBay juga nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Kalau misalnya customer to customer, yaitu lebih ke masing-masing ya, misalnya kayak OLX deh, kayak misalnya jual barang-barang second gitu, kan jual barang-barang second mobil gitu langsung ke customer yang lainnya. Nah itu bisa jadi contoh customer to customer ya. Mungkin teman-teman nanti punya ide yang lain gitu, misalnya mau jualan apa lebih ke spesifik gitu ya, produknya mau pakai customer to customer atau business to customer. Nah itu bisa juga ya gitu. Soalnya bukan hanya misalnya Lazada ataupun Zalora yang memang punya brand sendiri, tapi kita sebagai toko online, kalau misalnya kita udah punya apa namanya, stok gitu ya, terus kita udah punya sistem sendiri untuk melakukan untuk controlling penjualan, marketing dan sebagainya, nah itu kita juga bisa merupakan suatu bisnis untuk customer. Oke, itu dia apa namanya, untuk sesi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.